Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, kami saat ini berada di depan Pondok Aksara. Kebetulan di atas Pondok Aksara, kalau teman-teman sudah sering lihat video kami, itu merupakan tempat kami budidaya porang. Nah, di pertengahan bulan Mei ini 100% porang kami sudah dorman atau repah batang. Tetapi untuk akar itu belum, teman-teman. Jadi kami akan membongkar umbi porang di atas pondok kami itu nanti di bulan Juli Agustus, karena pada bulan itu biasanya akar porang itu, akar umbinya itu sudah repah. Ya, kalau sekarang masih berwarna putih-putih, teman-teman. Nah, sehingga dalam judul kali ini tentang berapa jumlah katak yang dihasilkan dari porang satu musim, itu kami tidak akan naik ke atas karena kondisi lahan kami yang kebetulan kemarin kami tanam porang dari bibit katak itu tidak menggunakan mulsa. Jadi sudah ditumbuhi rumput liar yang relatif sudah merata tingginya, teman-teman. Nah, terkait topik video kali ini tentang panen katak, itu apakah tercapai 3 kali lipat. Nah, jadi kami ingin berbagi dari pengalaman sendiri yang di kebun kami. Jadi awalnya itu kami tanam teman-teman, porang itu dari bibit katak super, sekilo isi 75 sampai 100 biji itu kurang lebih 85 kilo tahun kemarin. Sementara dari bibit yang di atas, paling atas sana di bawah naungan bambu itu katak mini sekilo isi 500 itu hanya 4 kilo. Jadi kurang lebih 2000 bibit, teman-teman. Nah, dari situ kita kemarin coba tanam satu musim. Kita tanam di bulan Oktober, lalu di pertengahan Mei ini sudah repah semua. Dan kami sudah melakukan karantina di kotaan bedengan paling bawah dengan teduhan daun kelapa yang kami buat teduhan pendek. Setelah itu kami masukkan ke dalam rumah. Nah, banyak yang beredar, teman-teman itu ada yang memang menghabatkan katak itu 3-4 kali lipat dari bibit yang ditanam. Tetapi dari kami nanti kami akan menunjukkan berapa jumlah katak yang dihasilkan. Dengan jumlah kurang lebih total 85 kilo yang katak super ditambah 4 kilo katak mini, akhirnya 89 kilo. Itu memang di lahan 3000 meter persegi ini kami tanam rapat, teman-teman. Artinya ini lahan pembibitan. Jadi jarak tanam untuk katak super 20 cm, sementara untuk katak mini sekilo isi 500 itu 15 cm. Nah, karena cukup rapat sehingga kita bisa positifnya itu menghemat biaya, baik olah lahan, tenaga maupun media tanam, artinya sekam bakar dan pupuk dasar kohe. Dalam hal ini kami menggunakan kohe kambing, teman-teman. Nah, pada musim tanam ini untuk bibit katak super itu kami menghasilkan tiap-tiap bibit itu 3-4 tunas, sehingga rata-rata itu 5-7 katak yang dihasilkan. Sementara dari bibit katak mini itu 4 tunas, artinya ya 5 katak. Nah, sehingga kalau kita perhitungkan secara kalkulasinya, harusnya katak yang dihasilkan itu bisa minimal itu 5 kali dari bibit katak yang kita tanam. Karena kita menghitung dari jumlah tunas yang dihasilkan dari katak super maupun katak mini, sehingga itu bisa langsung kita kalikan dari jumlah bibit yang kita tanam. Nah, kenyataannya itu seperti ini, teman-teman. Kenyataannya kita tunjukkan bibit katak yang kami hasilkan yang sudah kami karantina awalnya di lahan kurang lebih 1 bulan. Lalu kami masukkan di jenenge apa? Kepang. Kita nyebutnya kepang, teman-teman. Nah, ini kita belum menimbang, tetapi ukuran kepang itu seperti ini, panjangnya kurang lebih sekitar 4,5 meter. Lebarnya paling 1,5 meter, teman-teman. Nah, kami baru menggunakan perbandingan, belum perbandingan berat, tapi baru perbandingan jumlah kuantitatif. Nah, pada saat kami menanam, itu kalau kita lihat dari perbandingan jumlahnya saja, belum beratnya, itu ini kurang lebih setengah sampai 3/4 dari jumlah bibit yang kita tanam. Artinya kita belum sampai kembali 100%. Jadi kalau
ditanya katak yang dihasilkan dari kami, itu di musim pertama ini kurang lebih setengah sampai 3/4 dari bibit katak yang kami tanam. Lah, kenapa hal ini bisa terjadi? Artinya, kenapa tidak sampai 4 sampai 5 kali lipat dari bibit yang kita tanam? Karena teorinya kan tadi tunas yang kami hasilkan real itu kan ada yang 3 tunas, 4 tunas. Harusnya bisa prakteknya nanti teorinya bisa 3 sampai 4 kali lipat jumlah kataknya. Nah, jadi kami juga mengevaluasi kenapa hal ini bisa terjadi. Mohon nanti teman-teman bisa menambahkan keterangan, tetapi ini karena kami juga masih sembari belajar, kita juga bisa saling tukar pengalaman teman-teman. Jadi penyebabnya ini kemungkinan dari kepelahan kami sendiri. Itu yang pertama ini teman-teman. Kemarin itu kami mendapatkan beberapa spot area tanaman porang kami itu yang tidak ada atau hilang kataknya teman-teman. Jadi biasanya itu kejadian di katak yang akan tumbuh, artinya masih belum besar. Nah, itu hilang. Nah, setelah kami amati, itu karena ulah dari belalang. Jadi belalang itu ada yang kecil-kecil itu, dia suka tuh makan katak yang masih muda atau calon katak seperti itu. Nah, itu tidak di semua area, tapi hanya di pojok yang ada teduhan pohonnya waktu itu teman-teman. Itu di lahan kami ya. Jadi mohon tidak digeneralisir, artinya bahwa katak porang di bawah teduhan akan terganggu oleh serangga yang akan memakan calon katak. Bukan seperti itu, tapi ini hanya kejadian yang ada di lahan kami. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua, itu ada juga gangguan bekicot kecil ya. Bekicot kecil yang dia itu tidak punya cangkang teman-teman. Jadi dia tidak punya cangkang. Itu dia awalnya menghabisi daun porang. Jadi bukan bercak daun, tapi dia akan melubangi daun-daun porang. Nah, itu juga akan menghambat pertumbuhan katak, teman-teman. Nah, lalu yang ketiga, itu kami kurang optimal dalam memberikan pupuk dasar kohe dan sekam bakar. Maksudnya kurang optimal di sini, dan ini sempat kami buatkan video sebelumnya, itu kurang merata. Penyebaran kami memberikan kohe dan sekam bakar itu kurang merata, sehingga pada video saat kami beberapa pekan setelah tanam, 1 bulan setelah tanam, kita tunjukkan ada tunas yang pertumbuhannya agak lambat dibandingkan yang lain, padahal tunas porang itu lokasinya sama-sama mendapatkan sinar matahari yang sama. Nah, seperti itu hal yang ketiga teman-teman. Nah, yang keempat itu, nah, mungkin teman-teman pemula ini yang mungkin yang belum tahu ya, tapi kalau yang sudah senior mungkin sudah sangat familiar dengan ini. Jadi berhubung ini yang kami tanam itu dari bibit katak super dan katak mini sekilo isi 500, dan artinya ini bukan dari bibit umbi, bukan dari bibit umbi belah, dan bukan dari bibit umbi mini. Nah, karena bibit dari katak, maka katak yang dihasilkan pun juga berukuran sedang sampai mini, teman-teman. Ya, ada beberapa yang besar, tapi ini tidak sampai prosentasenya itu tidak sampai 40%, teman-teman. Seperti itu realnya yang dari lahan kami. Nah, jadi kalau dikatakan katak yang dihasilkan dari kebun kami ini sekarang ini hanya setengah sampai 3/4 dari bibit katak yang kita tanam, kami yakin sisanya itu, artinya setengah sampai 1/4-nya itu masih ada banyak di lahan, teman-teman. Nah, baik yang berukuran kecil maupun sedang seperti itu. Maka dari itu menjadi faktor pertimbangan kami, salah satu faktor pertimbangan kami, di mana lahan yang kami tanam sekarang dari bibit katak itu nantinya pada musim tanam nanti
itu akan kami tanam bibit katak juga, bukan dari bibit umbi teman-teman. Nah, jadi apa yang kami ceritakan ke teman-teman ini, mohon izin teman-teman petani senior, ini real dari kami. Jadi ini bukan kita tujuannya mengeneralisir, tapi ini tujuan kami bagikan video ini juga kami membutuhkan masukan dari teman-teman, karena yang kami upayakan realnya juga seperti ini, teman-teman. Nah, jadi apa yang akan kami lakukan pada musim tanam selanjutnya, kami akan membuat video setelah ini teman-teman. Demikian teman-teman hasil real katak yang kami panen dari kebun porang kami yang berada di atas Pondok Aksara. Terima kasih, salam sehat selalu untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.